Halo semuanya, mungkin banyak dari kalian yang masih galau memilih antara mending nabung atau investasi ya. Ada yang takut duitnya habis kalau dipakai buat beli investasi, ada juga yang ngerasa kalau nabung doang itu nggak cukup untuk mengejar masa depan. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bahas beberapa saran supaya kalian bisa mutusin mana yang paling pas buat kondisi keuangan kalian. Oke, gas kita mulai ya. Nah, kalau misalkan kalian masih galau antara nabung atau investasi, hal pertama yang wajib kalian tentuin itu adalah tujuan keuangan kalian dulu. Karena gini, kalau kalian belum ada tujuan keuangan yang jelas, ya jelas aja kalian nggak jelas. Nggak, maksudnya gampang goyah gitu. Misalnya hari ini kalian udah niat nabung, besok kepikiran buat investasi, lusa malah kepake buat jajan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, pokoknya terombang-ambing nggak jelas gitu tujuan kalian apa. Makanya, sebelum mulai tanyain dulu ke diri kalian sendiri, uang ini nantinya mau aku pakai buat apa? Kalau jawabannya adalah buat liburan ke luar negeri, atau beli gadget baru, atau sekadar punya dana darurat supaya hidup kalian lebih aman ke depan, maka tabungan adalah pilihan yang lebih cocok. Kenapa? Karena tabungan itu stabil, gampang diakses, dan nggak ada risiko kerugian. Misalnya, kalian butuh uang tabungan itu untuk dipakai dalam 6 bulan ke depan, untuk tiket konser, atau buat servis motor. Ya jelas nggak masuk akal kalau kalian masukin ke investasi yang naik turun harganya. Dan supaya makin efektif, kalian juga bisa pisahin rekening khusus untuk tujuan ini. Jadi jangan gabungin sama rekening operasional harian kalian, gitu ya, supaya nggak tergoda buat tarik-tarik terus. Atau kalau kalian tipe yang susah menahan diri, kalian bisa juga pakai tabungan berjangka yang uangnya cuma bisa kalian ambil setelah jangka waktu tertentu. Ini bakal bikin kalian lebih disiplin dan gak gampang kepincut untuk belanja hal-hal yang impulsif. Nah, beda cerita nih kalau misalkan kalian punya target jangka panjang, kayak misalkan beli rumah, biaya nikah dalam 5 tahun, atau dana pensiun nanti, dana untuk hari tua kalian. Kalau uang kalian cuma ditaruh di tabungan biasa, tapi peruntukannya untuk yang tadi, jangka panjang, beli rumah, biaya nikah, atau dana pensiun, dalam beberapa tahun ke depan, ini nanti uangnya nilainya bakal makin turun gara-gara ada inflasi. Contoh simpelnya gini deh, kalau sekarang harga rumah misalnya 500 juta, dalam 10 tahun bisa naik jadi 1 miliar. Artinya kan, kalau kalian cuma nabung tanpa investasi, daya beli kalian bakal makin turun. Makanya, untuk kebutuhan jangka panjang, investasi itu bisa jadi solusi. Tapi jangan asal masukin duit kalian tanpa ngerti dulu jenis investasinya ya. Kalian harus tahu kapan uangnya mau dipakai. Misal, kalau target kalian itu 5 tahun ke depan, kalian bisa pilih yang risikonya lebih rendah kayak reksadana, obligasi, atau emas ya. Tapi kalau misalkan target kalian itu 10 tahun ke atas, kalian bisa pertimbangkan saham atau properti. Karena meskipun itu fluktuatif, dalam jangka panjang ini cenderung naik nilainya. Oke, terus gimana kalau misalkan mau investasi tapi nggak pengen kena riba gitu ya? Tenang, ada banyak opsi investasi syariah yang bebas bunga ya. Misalnya kayak reksadana syariah, di mana sistemnya ini pakai bagi hasil, bukan bunga yang berbunga. Atau kalau misalkan kalian suka investasi jangka panjang, bisa pilih saham syariah yang cuman fokus ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip halal. Atau kalau kalian mau yang lebih konvensional, kayak deposito atau obligasi retail misalnya, ini biasanya masih ada unsur bunga. Jadi tergantung sama preferensi pribadi kalian sendiri ya. Intinya sih, kalian nggak harus pilih antara menabung atau investasi, karena dua-duanya ini bisa jalan barengan. Tapi tabungan itu buat jangka pendek dan untuk keamanan finansial, sedangkan investasi itu untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, coba cek lagi tujuan kalian itu apa, dan kapan duitnya bakal kalian pakai. Dari situ, baru kalian bisa susun strategi keuangan yang paling pas buat diri kalian sendiri. Nah, setelah kalian tahu nih tujuan keuangan kalian itu apa, sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya. Pastikan bahwa dana darurat kalian aman dulu sebelum mulai investasi. Kenapa? Karena yang namanya investasi itu kan nilainya naik turun, sekali lagi.
Jadi kalian nggak bisa ya berharap mau ngambil duit kapanpun tanpa ada risiko kerugian. Makanya sebelum kalian memikirkan cuan dari investasi, pastiin dulu bahwa kalian itu punya dana darurat atau dana cadangan untuk situasi mendesak. Idealnya sih butuh minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan ya, yang disimpan di tempat yang mudah diakses. Ini sebagai dana darurat. Kalau kalian pengeluarannya sebulan 5 juta, berarti minimal kalian harus punya 15 sampai 30 juta yang siap untuk dipakai kapanpun. Ini buat jaga-jaga kalau misalkan tiba-tiba kalian kehilangan penghasilan, kena PHK ya, atau ada kejadian darurat lain yang butuh duit cepat. Nah, terus di mana nih sebaiknya menyimpan dana darurat ini? Jawabannya adalah di tempat yang liquid, alias yang mudah untuk diambil dan aman dari fluktuasi harga. Pilihannya bisa antara di tabungan biasa, atau di tabungan berjangka yang tetap fleksibel, atau di deposito dengan tenor yang pendek yang bisa dicairkan kapanpun. Jangan taruh di rekening yang ada biaya admin yang tinggi, karena nanti malah kepotong terus tanpa kalian sadari. Nah, kalau misalkan ditanya, boleh nggak nih dana darurat ini kita taruh di investasi supaya uangnya ikut berkembang gitu? Nah, ini jawabannya sebenarnya boleh ya, tapi jangan di investasi yang berisiko tinggi. Kalian nggak mau kan pas butuh duit malah harga investasinya lagi turun? Kayak misal nih, kalau kalian taruh di saham atau di kripto gitu ya, terus pas mau diambil, ternyata nilainya lagi anjlok. Kalian jadi rugi dua kali. Pertama, kalian kehilangan kesempatan untuk dapat cuan, dapat untung. Terus kedua, duit kalian buat kebutuhan darurat malah kurang, ya kan? Tapi kalau kalian pengen dana darurat kalian tetap berkembang, ya sedikit lah, tanpa mengorbankan likuiditas, kalian bisa pilih instrumen yang relatif aman dan bisa dicairkan dengan cepat. Dan salah satu opsinya adalah reksadana pasar uang. Ini lebih stabil dibanding saham ataupun reksadana campuran, tapi tetap bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Terus, gimana kalau misalkan kita pengen opsi yang lebih syariah atau non-riba gitu ya? Nah, kalian bisa nih pilih reksadana pasar uang yang syariah. Prinsipnya sama aja, tapi yang diinvestasikan adalah instrumen keuangan yang sesuai syariah, seperti misalnya sukuk atau deposito syariah, yang mana ini menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Intinya, sekali lagi, jangan buru-buru masuk investasi kalau misalkan dana darurat kalian itu belum aman. Karena kalau kalian nekat, pas ada kejadian mendadak, kalian malah panik dan jual investasi dalam keadaan rugi gitu. Jadi, urus dulu safety net atau dana darurat kalian, baru setelah itu mikirin strategi untuk berkembang. Next, poin yang ketiga, tabungan lebih stabil tapi bisa kalah sama inflasi. Jadi gini, tabungan itu aman, tapi sayangnya nggak tumbuh secepat harga barang naik gitu ya. Contoh misalnya, kalian nabung 10 juta di rekening biasa, setahun kemudian jumlahnya tetap 10 juta, memang. Tapi harga barang rata-rata udah naik gitu. Nah, di sini efek inflasi mulai terasa. Daya beli kalian berkurang, duit kalian tetap segitu, tapi barang yang bisa kalian beli dengan uang itu semakin sedikit. Terus, gimana caranya supaya tabungan nggak kalah sama inflasi? Nah, kalau kalian tetap mau menyimpan di tabungan, pilih yang bunga atau bagi hasilnya lebih tinggi. Ini kalau sistem konvensional ya, kalian bisa cari tabungan yang memberikan bunga di atas rata-rata, tapi kalau kalian cari yang bebas riba, bebas bunga, ada pilihan tabungan syariah yang pakai sistem bagi hasil. Biasanya bagi hasil ini lebih kecil dari bunga deposito, tapi tetap lebih baik dibanding rekening biasa yang hampir nggak ada imbal hasilnya. Atau opsi lain, ya pakai deposito, karena bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Tapi perlu dicatat, kalau deposito konvensional itu menggunakan sistem bunga yang bisa masuk kategori riba ya. Sementara kalau deposito syariah, ini biasanya pakai akad mudharabah, di mana bank bagi hasil keuntungan dari dana yang kalian titipkan. Nah, sekarang kalau misalkan kalian pengen melawan inflasi dengan lebih agresif, itu artinya kalian harus mulai melirik investasi. Investasi itu lebih unggul dari tabungan dalam jangka panjang ya, karena bisa memberikan return yang lebih tinggi. Misalnya, rata-rata return atau imbal hasil dari saham itu kan bisa sampai 10-15% per tahun.
sementara bunga tabungan itu cuma 1-2% rata-rata. Bedanya jauh banget kan? 10 kali lipat. Itulah kenapa orang yang cuma ngandelin tabungan itu bakal keteteran kalau harga barang naik terus. Tapi ingat, di investasi itu nggak ada yang namanya pasti untung. Semua ada risikonya. Ada risiko naik turun yang harus kalian siapin secara mental ya. Makanya kalau kalian baru mulai nih, pilih aset yang lebih stabil untuk melawan inflasi, kayak misalnya emas atau reksadana pendapatan tetap. Kalau kalian mau yang syariah dan bebas riba, bisa pilih sukuk retail, yaitu obligasi pemerintah berbasis syariah yang memberikan imbal hasil tetap per tahun. Atau kalau kalian mau yang lebih fleksibel, ada reksadana syariah yang cuman invest di perusahaan yang operasinya sesuai dengan prinsip halal. Jadi intinya, balik lagi, tabungan tetap penting untuk menjaga kestabilan keuangan kalian, tapi kalau kalian pengen duit kalian berkembang dan gak kalah sama inflasi, kalian butuh investasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yaitu poin keempat ya. Investasi itu berpotensi lebih menguntungkan, tapi ada risikonya. Banyak orang yang mulai investasi karena tergiur cerita-cerita sukses kayak misalkan, itu tuh si A bisa cuan jutaan cuma dari saham. Atau, duh gue telat nih masuk kripto padahal kemarin-kemarin naik gila-gilaan. Tapi yang jarang diceritain itu adalah investasi juga bisa rugi. Jadi ya meskipun investasi itu berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding menabung, kalian harus paham dulu akan risikonya. Misalnya, kalau kalian naruh duit di saham gitu ya, harga saham bisa naik 20% dalam 1 tahun, tapi bisa juga turun 20% atau lebih dalam sebulan. Jadi kalau mental kalian belum siap sama hal-hal yang kayak gini, bisa-bisa kalian panik dan malah buru-buru jual rugi. Makanya, sebelum masuk ke investasi yang berisiko tinggi, coba untuk mulai dari yang lebih stabil dulu. Kalau kalian baru banget mulai investasi, bisa pilih instrumen yang lebih aman dan stabil dulu. Kayak misalnya reksadana pasar uang atau obligasi pemerintah. Kalau kalian pengen yang bebas riba, ya sekali lagi kalian bisa pilih sukuk atau reksadana syariah, di mana investasi ini dialokasikan ke perusahaan yang nggak berhubungan sama riba, alkohol, ataupun industri yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, tapi kalau kalian berani ambil risiko yang lebih tinggi untuk potensi cuan yang lebih besar, kalian bisa coba saham atau bahkan kripto. Tapi ingat, makin tinggi cuan yang dijanjikan, makin besar juga risikonya. Jadi jangan asal FOMO atau ikut-ikutan sama tren sama orang lain tanpa riset dulu ya. Dan oleh karena itu, kalau kalian tipe yang nggak mau pusing dan lebih nyaman sama kepastian, nabung tetap menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Tapi kalau kalian siap dengan kemungkinan harga naik turun dan punya strategi untuk jangka panjang, investasi bisa memberikan peluang keuntungan yang lebih besar buat kalian. Nah, kalian sendiri lebih cocok yang mana nih? Yang penting tetap ya sesuaikan sama karakter dan kenyamanan kalian sendiri. Next, poin yang kelima. Jangan gunakan uang yang bakal dipakai dalam waktu dekat untuk investasi. Ini banyak banget nih orang yang baru mulai investasi itu terlalu semangat di awal. Ngelihat saham naik langsung FOMO. Dengar ada temen yang dapat cuan dari kripto terus buru-buru ikutan beli. Tapi lupa sama satu hal ini. Investasi itu ada naik turunnya. Kalau kalian butuh uang dalam waktu dekat, terus pas mau dicairin malah lagi turun, ya yang ada kalian bakal rugi gitu kan. Kalau sekarang kalian punya uang yang mau kalian simpan dulu, tapi untuk dipakai dalam 1 atau 2 tahun ke depan, lebih baik ditabung dulu. Kayak kalau misalkan kalian punya uang buat bayar DP rumah, atau biaya kuliah, atau buat nikah dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan, duit ini harus aman, nggak boleh tiba-tiba hilang separuh gara-gara pasar lagi jelek. Kalau kasusnya kayak gini, mending kalian simpen di tempat yang liquid dan stabil, kayak misalnya tabungan biasa, supaya gampang kalian ambil kapanpun kalian mau, atau di deposito berjangka ya, kalau kalian mau simpan tanpa godaan untuk diambil, atau bisa juga di tabungan berjangka, untuk kalian yang pengen disiplin menabung setiap bulan tapi tetap fleksibel. Dan kalau kalian pengen yang non-riba, pilihannya ada tabungan syariah yang pakai sistem bagi hasil ya, sekali lagi bukan bunga. Atau bisa juga di deposito syariah yang pakai akad mudharabah
Jadi kalian dan pihak bank berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Intinya, kalau kalian tahu duit ini mau kalian pakai dalam waktu dekat, jangan dipakai untuk berinvestasi, apalagi yang berisiko. Tapi kalau kalian tetap mau investasi, pilih instrumen yang liquid dan stabil. Ada beberapa opsi investasi yang lebih aman dibanding saham atau kripto. Kalau kalian mau investasi untuk jangka pendek, katakanlah itu 1 sampai 2 tahun gitu ya. Pilih yang stabil, nggak gampang anjlok, dan gampang dicairkan. Beberapa pilihan diantaranya mulai dari reksadana pasar uang, ini investasinya ke deposito dan obligasi jangka pendek, jadi risikonya lebih rendah dibanding saham. Atau opsi lain yaitu di obligasi pemerintah, ORI atau sukuk retail ya. Jadi kalian minjamin uang ke negara, terus kalian dapat imbal hasil tetap tiap bulan dan jatuh temponya itu jelas. Atau bisa juga di emas digital. Ini bisa buat ngelindungi nilai uang kalian ya, tapi bisa tetap fleksibel untuk dicairkan kapanpun. Dan buat kalian yang pengen investasi bebas riba, kalian bisa pilih antara reksadana pasar uang syariah yang isinya deposito syariah dan sukuk ya, atau sekalian sukuk retail yang bagi hasilnya itu pakai sistem syariah bukan bunga. Dan ingat, jangan taruh dana penting kalian di saham atau kripto. Ini yang sering banget jadi kesalahan. Ada orang yang naruh dana kuliah, biaya nikah, atau bahkan uang bisnis ke saham atau kripto. Nah, masalahnya tuh harga saham dan kripto itu fluktuatif. Hari ini naik, besok bisa turun tajam, pokoknya bisa naik turun banget gitu. Misal kalau kalian butuh uang buat nikah tahun depan, tapi kalian taruh uang kalian itu di saham, terus pas mau dicairin, kebetulan pasarnya lagi anjlok. Nah, mau nggak mau kan akhirnya kalian harus jual rugi ya, atau malah batal nikah karena duitnya kurang. Memang wajar kalau misalkan kalian pengen banget cepet cuan gitu ya. Tapi kalau kalian taruh uang yang penting di tempat yang salah, ya yang ada kalian bisa rugi, kehilangan lebih banyak di akhir. Jadi selalu sesuaikan strategi sama kebutuhan kalian. Oke? Next, poin yang keenam, kombinasikan keduanya supaya lebih seimbang. Banyak dari kita yang mikirnya tuh harus pilih salah satu, mau nabung atau investasi. Padahal ya, kenapa nggak dua-duanya aja gitu. Bayangin nih, kalian punya 2 roda di sepeda, satu buat keamanan finansial, yaitu nabung, terus satu lagi buat pertumbuhan uang kalian, atau investasi. Nah, kalau cuma satu yang jalan, bakal oleng kan? Jadi konsepnya gini, nabung itu biar aman, sedangkan investasi itu biar uang kalian bisa berkembang. Jadi tabungan itu buat jaga-jaga ya. Duit yang kalian taruh di tabungan itu harus bisa diakses kapanpun untuk kebutuhan mendesak. Contohnya, dana darurat. Kalau misalkan tiba-tiba kalian kena PHK, atau kecelakaan, atau ada pengeluaran mendadak lain. Terus juga buat kebutuhan jangka pendek, duit buat bayar kos atau sewa tempat tinggal, atau cicilan, atau belanja bulanan. Jadi keuangan kalian bisa stabil, karena kalau semua uang kalian diinvestasikan dan tiba-tiba kalian butuh cash gitu, kalian malah ribet sendiri kan? Tapi kalau kalian cuma mau nabung tanpa ada investasi, duit kalian bakal tergerus inflasi. Makanya investasi itu penting untuk pertumbuhan uang jangka panjang. Uang yang kalian miliki bisa berkembang lebih besar daripada cuma ditaruh di tabungan yang bunganya kecil. Bagi uang kalian supaya lebih seimbang porsinya, dan supaya nggak bingung, coba bagi uang kalian itu ke beberapa bagian. Misalnya gini, 50% buat tabungan, 50% buat investasi. Jadi 50% yang buat tabungan itu buat dana darurat, buat kebutuhan sehari-hari, dan keuangan jangka pendek. Sementara yang 50% buat investasi, ini supaya duit kalian bertumbuh lebih cepat untuk masa depan kalian. Tapi buat kalian yang masih pemula atau gajinya pas-pasan, kalian bisa coba mulai dari misalnya 70% nabung, 30% investasi. Ini cocok buat kalian yang baru belajar investasi, jadi masih ada cadangan dana yang aman, atau bisa pilih porsi 60% nabung, 40% investasi gitu ya. Ini buat yang udah mulai nyaman dan pengen cuan yang lebih besar, atau 50% nabung, 50% investasi tadi. Ini kalau dana darurat kalian udah aman, kalian bisa lebih agresif investasinya. Intinya jangan lupa untuk sesuaikan dengan kondisi kalian, ya. Yang penting investasi itu harus dipikirkan baik-baik
supaya seimbang sama tabungan kalian. Next, poin yang ketujuh. Pahami kapan uang bisa dicairkan. Banyak orang yang mikirnya tuh kayak yang penting nabung atau investasi dulu aja deh, urusan nanti gampang. Kapan mau dicairinnya, gimana dicairinnya gitu. Tapi, begitu ada kebutuhan mendadak, baru sadar kalau uangnya nggak bisa diambil kapanpun. Nah, makanya penting banget nih untuk tahu kapan dan bagaimana kalian bisa mencairkan uang dari investasi atau tabungan kalian itu. Jangan sampai nanti pas ada kejadian butuh duit untuk hal-hal yang darurat, tapi tabungan atau investasi kalian malah susah untuk dicairkan. Nah, untuk tabungan itu bisa dicairkan kapanpun ya, tapi ada triknya. Nggak bisa sembarangan juga. Kalau misalkan rekening tabungan biasa, itu memang gampang diambil kapan aja. Terus juga cocok buat dana darurat. Tapi minusnya adalah bunganya kecil, bahkan bisa kalah sama inflasi. Sedangkan kalau deposito, ini bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasa, tapi kekurangannya ada jatuh tempo, jadi kalau diambil sebelum waktunya kalian bisa kena penalti. Terus juga ini bukan pilihan ya kalau misalkan kalian butuh dana yang fleksibel. Jadi buat kalian yang butuh akses cepat ke uang, simpan dana darurat kalian di rekening yang mudah diakses. Tapi tetap terpisah dari rekening sehari-hari, supaya nggak kepake buat jajan ataupun hal-hal lain yang nggak mendesak. Atau kalau kalian mau pilih deposito, pilih yang tenornya pendek, supaya nggak terjebak di aturan pencairan yang ribet. Nah, untuk investasi, ini ada yang bisa langsung cair, tapi ada juga yang harus sabar, butuh waktu. Karena beda instrumen itu beda juga ya aturan pencairannya. Jangan sampai kalian salah pilih dan ujung-ujungnya malah ribet sendiri gitu. Nah, kalau misalkan untuk investasi yang liquid, yang mudah dicairkan, itu ada reksadana pasar uang, bisa dicairkan dalam 1 sampai 2 hari kerja, tergantung platformnya juga ya. Dan ini cocok untuk investasi jangka pendek. Atau opsi lainnya bisa saham yang liquid, jadi bisa dijual kapanpun selama pasar terbuka, tapi tetap ada risiko harga turun, jangan lupa. Sedangkan investasi yang butuh waktu untuk dicairkan itu, misalnya kayak properti, ya kita sama-sama tahu lah ya, harus nunggu ada pembelinya dulu, bahkan bisa berbulan-bulan, atau malah bertahun-tahun. Atau misalnya kayak obligasi atau sukuk retail, ini biasanya ada jatuh tempo, jadi kalau mau dijual sebelum waktunya, kalian bisa rugi. Dan juga reksadana saham. Kalian harus nunggu nih, minimal 3 sampai 5 tahun supaya hasilnya maksimal, cuannya. Jadi, supaya nggak salah strategi di bagian investasi ini, jangan investasi seluruh uang kalian di instrumen yang susah dicairkan. Selalu pegang cash atau aset yang liquid untuk berjaga-jaga. Dan juga jangan lupa sesuaikan sama tujuan kalian. Kalau buat jangka panjang, ya bisa ambil yang nggak gampang dicairkan gitu ya. Next, poin yang ke-8. Mulai dari nominal kecil supaya nggak terasa berat. Nah, ini banyak orang yang mikirnya tuh kayak, nabung mah nanti aja kalau udah punya duit banyak. Atau investasi tuh buat orang yang duitnya udah ratusan juta, gajinya udah banyak gitu. Salah besar ya ini tuh. Karena sekarang kalian udah bisa mulai nabung dan investasi dari nominal yang kecil. Nggak perlu nunggu gaji gede, atau bonus turun, atau THR. Nabung itu bisa dimulai dari berapa rupiah pun yang kalian mau per hari. Bisa disesuaikan sama kemampuan juga. Kalau misalkan kalian menyisihkan 10.000 nih per hari untuk ditabung. Dalam setahun aja, kalian bisa punya 3,6 juta. Nah, kalau kalian tingkatin jadi 20.000 per hari, bayangin, udah jadi 7,2 juta kan setahun. Lumayan tuh bisa buat dana darurat atau buat kebutuhan penting lainnya. Dan untuk menabung, coba biasain pakai fitur auto debit. Ini supaya kalian nggak skip, dan juga supaya uangnya nggak kepake buat jajan yang nggak jelas. Dan gampang aja ya caranya, kalian bisa atur auto transfer ke rekening khusus untuk menabung setiap bulan. Dan supaya nggak terasa berat nih menabungnya, kalian bisa pakai trik ini. Pertama, pisahin rekening menabung sama rekening buat jajan, buat kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua, coba metode nabung sisa uang jajan. Jadi setiap ada sisa uang harian, coba langsung masukin itu ke tabungan. Nah, sedangkan untuk yang investasi,
Kalau kalian baru mulai investasi, jangan langsung all in duit gede. Coba dari nominal kecil aja dulu buat belajar. Supaya kalau rugi pun kalian nggak sampai nyesek gitu rasanya. Investasi juga bisa kok dimulai dari 10 ribuan atau sampai 100 ribuan. Kayak misalnya reksadana pasar uang, ini bisa dibeli mulai dari 10 ribu, risikonya kecil, dan mudah dicairkan. Atau opsi lainnya emas digital ya, bisa dibeli mulai dari 5 ribu atau 10 ribu di beberapa platform yang resmi ya, yang resmi diawasi oleh OJK dan Bapepti. Terus juga saham, udah ada beberapa sekuritas yang mengizinkan pembelian saham dari mulai 100 ribuan aja. Dan opsi lainnya bisa juga di obligasi atau sukuk retail. Ada yang bisa dimulai dari 1 jutaan, tapi ini tetap cocok buat pemula yang pengen belajar. Nah, tips supaya nggak zonk di investasi, pertama-tama jangan lupa untuk belajar dulu sebelum taruh uang yang besar. Baca-baca dulu, edukasi diri sendiri tentang instrumen investasi yang kalian pilih. Terus juga gunakan uang dingin ya, bukan uang panas. Jangan pakai uang untuk kebutuhan bulanan atau uang darurat. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian pakai uang untuk kebutuhan bulanan atau uang darurat ini, kalian pakai untuk beli investasi, ternyata dalam waktu dekat kalian butuh uang itu untuk kalian pakai buat kebutuhan darurat tadi. Nah, investasi ini kan nggak mudah untuk dicairkan ya. Butuh waktu, belum lagi kalau misalkan nilai investasi itu ternyata lagi turun gitu. Jadi kalian nggak cuan, yang ada malah rugi gitu kan. Jadi jangan gunakan uang dingin. Dan juga mulai dari risiko yang rendah dulu. Jangan langsung gas ke saham yang volatil atau yang fluktuatif kalau misalkan kalian belum paham cara mainnya. Dan ingat bahwa menunda-nunda menabung ataupun investasi dengan alasan nunggu gaji gede atau ngerasa masih muda, nanti aja kalau udah lebih mapan. Kalau kalian mulai dari sekarang, meskipun cuma dalam nominal kecil, tapi kalau bisa rutin dan konsisten, efeknya bisa besar banget di masa depan. Karena dalam dunia keuangan, yang menang itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat mulai dan paling disiplin. Oke, jadi gak ada jawaban yang saklek antara nabung atau investasi ya, karena dua-duanya ini sama-sama penting dan punya peran masing-masing. Yang penting adalah kalian tahu nih apa tujuan kalian, risikonya gimana, dan pastinya mulai dari yang kalian mampu. Jangan nunggu sampai punya duit banyak baru mulai. Karena uang yang sedikit-sedikit itu, kalau dikelolanya benar, lama-lama bisa jadi besar. Kalau kalian ada insight atau pengalaman sendiri soal nabung dan investasi, oke ya, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.